Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Ruli Rizky Arianto. Saya peserta Latsar angkatan 49 pada kelompok 4. Kali ini saya akan melakukan learning journal terkait apa yang saya kerjakan pada agenda 3 di hari pertama dan hari kedua. Pada agenda 3 ini kelompok 2 pada agenda 3 ini kelompok 4, tepatnya widya suaranya kebetulan ialah Bapak Novir Dianto SAG MPDI. Pada agenda 2 ini kami memiliki 3 tugas, yaitu 2 individu dan 1 tugas kelompok. Pada tugas individu kami diberikan tugas untuk mengidentifikasi beberapa isu aktual, minimal 3 isu yang terjadi di instansi atau unit kerja dan terkait tugas dan fungsi utama sebagai ASN terkait dengan implementasi mata pelatihan manajemen ASN dan Smart ASN. Tugas kali ini diuraikan sedetail mungkin seperti dampaknya dan para pihak yang terkena dampak jika isu-isu tersebut tidak diselesaikan. Uraiannya juga dihubungkan atau dikaitkan dengan isu-isu yang disebut dengan substansi mata pelatihan manajemen ASN dan Smart ASN. Pada tugas ini saya memilih 3 isu yang sempat saya kerjakan di agenda 1. Isu saya yang pertama ialah isu saya memilih 3 isu. Isu saya yang pertama yaitu ada kerentanan keamanan sistem informasi dan data internal. Yang kedua, ada tata kelola arsip dan dokumen yang belum terdigitalisasi secara optimal. Dan 3, pengelolaan aset dan logistik non tahapan yang kurang optimal. Kenapa saya memilih 3 isu ini? Karena 3 isu ini berkaitan langsung dengan tupoksi saya. Tepatnya saya saat ini dalam bidang sub bagian keuangan umum logistik. Jadi yang saya pikirkan bagaimana isu-isu ini harus segera diatasi segera mungkin. Saya berencana mengaktualisasikannya ke dalam dan mengimplementasikannya untuk tugas saya sehari-hari. Karena ini merupakan persoalan penting yang mungkin urgensinya sangat urgen karena berkaitan dengan keberlangsungan institusi itu sendiri. Karena ini kan sangat vital dan sangat sensitif, apalagi terkait dengan pengelolaan aset logistik non tahapan yang kurang optimal, dan yang kedua yaitu tata kelola arsip dan dokumen yang belum terdigitalisasi secara optimal. Untuk 3 isu ini saya condong memilih nomor 2 setelah saya uraikan dalam bentuk analisis USG maupun APK APTKL. Saya memilih isu itu karena merupakan isu yang sangat urgen, karena memang isu ini masih jadi problematika di institusi kami. Untuk tugas yang kedua yaitu kami diberikan tugas dengan rincian menemukan dengan menganalisis isu antara lain yaitu terkait dengan manajemen ASN dan kasus yang terkait dengan Smart ASN di Indonesia. Pada kelompok 4 ini kami dibagi lagi jadi 2 kelompok. Dan setiap kelompok itu disuruh memilih yang Smart ASN atau manajemen ASN. Pada kelompok ini saya ditempatkan di kelompok 2 bersama dengan rekan saya. Saya berkelompok dengan yang pertama yaitu Desi Kartika, Sulistiana Dewi, Megi Aji Pangestu, Ariana Herawati. Pada tugas kelompok ini kami memilih isu
dengan judul Penegakan Disiplin ASN melalui pemberhentian 8 pegawai ASN oleh BKN dalam perspektif manajemen ASN. Kami dibagi dua kelompok, disuruh memilih antara manajemen ASN ataupun yang smart ASN, dan kami memilih yang manajemen ASN. Kami mengutip berita ini dari situs bkn.go.id. Dengan judul tersebut tadi, 8 pegawai ASN diberhentikan, Kepala BKN, penanganan kasus disiplin ASN harus tegas. Jadi kami mengidentifikasi berita tersebut dan menganalisisnya menjadi sub identifikasi aktual. Kami menguraikannya secara detail, antara lain isi dari tugas yang kami buat, yaitu deskripsi kasus, kaitan kasus dengan manajemen ASN, analisis kasus berdasarkan prinsip manajemen, yang berisikan seperti prinsip integritas, prinsip akuntabilitas, prinsip sistem merit, dan dampak terhadap tata kelola pemerintahan. Kami mengambil isu ini karena isu ini sangat kompatibel dengan persoalan yang diberikan oleh Widya Suara kami, karena ini merupakan contoh case memang ini merupakan salah satu case yang bisa dibilang contoh satu dari sekian banyak case yang mungkin tidak terpublikasi. Karena apa? Ini terkait dengan kedisiplinan dan kode etik ASN. Kita tidak bisa menutup mata karena memang ASN kita ini banyak yang bisa dibilang tidak kompeten, tidak memenuhi aturan, tidak memenuhi regulasi, dan masih banyak kejanggalan-kejanggalan lainnya pada para ASN kita ini. Jadi kami mengangkat isu tersebut agar nanti kedepannya menjadi perhatian khusus untuk pemerintah, bagaimana caranya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi ini semakin meningkat lagi. Jangan sampai nama instansi kita atau institusi kita tercoreng hanya karena oknum-oknum nakal ini. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan pada Learning Journal kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.